Teori Ekologi Sastra, Ira Sofianti, kelas 23C, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Apa itu ekologi? Berdasarkan Kamus Geografis 2012, halaman 74, mengemukakan bahwa ekologi adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Menurut Kristanto 2013, halaman 29. Jadi, apa kaitannya ekologi dan sastra? Ekologi sastra adalah sebuah cara pandang memahami persoalan lingkungan hidup dalam perseptik sastra. Dalam penelitian ini, ekologi sastra yang ditemukan mencangkup dua bagian, yaitu ekologi alam dan ekologi budaya. Ekologi alam berkaitan dengan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra, dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungannya yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Sedangkan ekologi budaya ialah suatu sistem pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial dalam menyelesaikan diri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan adanya suatu budaya masyarakat tertentu. Ekologi sastra pada puisi Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Hujan bulan Juni, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucap diserap akan pohon bunga itu. Analisis puisi bait pertama. Puisi. Penulis mempresentasikan suatu ketabahan dengan menggunakan objek hujan yang merahasiakan rintiknya kepada pohon berbunga. Peran ekologi dalam puisi pada kutipan bait pertama, penulis menggambarkan ungkapan ketabahan dengan objek alam, yaitu hujan yang diartikan sebagai kasih sayang yang selalu dirindukan oleh pohon-pohon yang berbunga. Nilai kearifan ekologi puisi pada bait pertama, yakni bagaimana sebuah pohon-pohon yang berbunga akan selalu merindukan rintik hujan. Oleh sebab itu, peran manusia di lingkungan agar selalu melestarikan pohon-pohon agar tetap tumbuh dan berbunga sehingga dapat memberikan keindahan. Analisis puisi bait kedua. Puisi. Penulis mempresentasikan alam, yaitu hujan dan jalan. Peran ekologi dalam puisi pada kutipan bait kedua, penulis mengungkapkan secara metaforis bahwa hujan merupakan suatu yang mampu menghapus jejak-jejak kaki yang ragu di jalan itu. Jejak-jejak yang ragu di jalan merupakan problem atau masalah yang dihadapi manusia. Nilai kearifan ekologi pada puisi bait kedua, yakni bagaimana hujan merupakan anugerah rahmat yang turun ke bumi untuk menghapuskan problem yang ada di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya bersifat bijaksana dalam menjaga kehidupan supaya tidak menimbulkan bencana seperti banjir atau kerusakan alam. Analisis puisi bait ketiga. Puisi. Penulis mempresentasikan alam, yaitu hujan, bunga, dan akar pohon. Peran ekologi dalam puisi pada kutipan bait puisi ketiga, penulis mengungkapkan secara metaforis bahwa hujan yang melilis sifat arif sebab ia selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah sehingga secara langsung diserap akar pohon dan bunga. Nilai kearifan ekologi pada puisi bait ketiga, yakni hujan yang turun ke bumi merupakan gambaran sifat dan yang melekat pada air sebagaimana air yang bersifat mengalir ke tempat rendah sehingga secara langsung dapat diserap akar pohon yang berbunga. Hasil analisis keseluruhan puisi Hujan Bulan Juni. Pada puisi Hujan Bulan Juni menunjukkan bahwa pengarang atau penulis mendominasi penggunaan diksi dengan representasi alam, bumi, dan tumbuh-tumbuhan.
Penulis mencoba mengeksplorasi cara-cara mengenai bagaimana penggambaran hubungan antara manusia, lingkungan, alam, dan tumbuh-tumbuhan, sehingga menumbuhkan nilai-nilai ekologi kepedulian manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, alam, dan tumbuh-tumbuhan. Terima kasih, sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. See you next time, guys.